Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ayo, Charles, dipimpin doanya, Nak. Baik, teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihan. Amin. Baiklah, Ibu mau ambil absen kehadiran dulu. Aulia Satyaningrum, hadir Bu. Khairul Nisa Putri, hadir Bu. Charles Nafitulu, Hadir Ibu. Yeni Rahayu Sinaga, Hadir Bu. Sigit Febrianto, Enggak Oh, datang. ada ya, Bu. Izinnya Bu. Izin, Yang Bu. kenapa punya main kemarin? Iya Bu, ganggunya aku Bu, lepas. dan anak, suaranya. Baiklah, sebelum memasuki materi untuk hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang tahu nggak apa itu akidah Islamiyah? Apa itu Bu? Nggak ada yang tahu? Nggak tahu Bu. Akidah Islamiyah itu kita memiliki keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan, kewajiban, serta tauhid dan selalu taat kepada Allah serta beriman kepada para malaikat, rasul, kitab, hari akhir maupun takdir baik dan takdir buruk. Coba ulangi Charles, apa akidah Islamiyah itu? Oh, iya Bu. Nah, jadi akidah Islamiyah itu adalah kita itu mengimani bahwa Allah itu punya segala ketetapan. Kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kabar baik dan kabar buruk, dan lain-lain sebagainya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul itu termasuk apa Charles? Rukun iman Ibu. Rukun iman ada berapa? Enam, Ibu. Ada Nisa. Oh iya Bu. Namanya Nisa. Rukun iman ada 6. Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Beriman kepada rasul. Beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada dan qadar, Bu. Iya, ada 6. Baiklah, sebelum itu Ibu akan memberitahu ada begitu banyak manfaat untuk mempelajari akidah Islam bagi kehidupan kita. Ada yang tahu nggak manfaatnya? Enggak, Bu. Jadi manfaat mempelajari akidah Islam itu yang pertama, memperoleh petunjuk hidup yang baik dan benar. Yang kedua, memperoleh ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Yang ketiga, tidak mudah berpengaruh dengan
yang akan Ibu ajarkan. Sebelum itu, nanti Ibu mau bagi kelompok dulu. Yeni dengan Charles. Islam Allah, Bapak mandi saja. Enggak usah bantah, Nak. Ayo dah kelompok. Nah, si Lisa dengan si Charles, si Yeni dengan si Aul. Nah. Coba buka dulu nah bukunya. Di halaman Charles, tolong Ibu ambilkan laptop Ibu nanti kan Pak. Oh iya Bu, siap Bu. Nah, coba buka buku paket halaman 2. Sudah? Baik Bu. Di situ ada amati dan perhatikan. Di situ ada cerita Nabi Ibrahim alaihi salam mencari Tuhan yang sebenarnya. Di situ ada cerita dan kemudian Ibu akan memperlihatkan satu buah video tentang kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Tolong simak dan perhatikan baik-baik. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Fatimah akan bercerita tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Di antara pengumuman Nabi ada yang bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim putranya Azar adalah pembuat patung dan penyembah berhala. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja Namrud. Raja Namrud terkenal sebagai Ya Bu, ngelek Bu. Bu, ngelek. Bu, pakainya habis Bu. Baiklah, setelah melihat dan mendengar cerita tadi, Ibu mau tanya, siapa sih tadi nama ayah Nabi Ibrahim? Saya Bu. Siapa Charles? Hajar Bu. Hajar. Siapa sih Hajar itu? Dia itu pembuat patung Bu, pembuat patung berhala dan penyembah berhala. Pembuat patung dan penyembah berhala. Ibu mau tanya dulu sama Aul. Nabi Ibrahim itu dulu lahir di mana? Enggak tahu, siapa yang tahu? Di mana, Bu? Nabi Ibrahim itu lahir di Babilonia yang sekarang itu disebut dengan Irak. Babilonia. Iya, dan ada raja yang memimpin yaitu Raja Namrud. Siapa si Namrud itu? Raja yang sombong. Raja yang sangat sombong, sangat angkuh, sangat kejam, dan dia merupakan raja yang menyembah berhala. Apa itu berhala? Patung. Siapa yang membuat patungnya? Ayah Nabi Ibrahim. Jadi seluruh umat pengikut Namrud itu menyembah berhala. Apakah Ibrahim ikut menyembah berhala? Tidak. Iya, tidak dengan Ibrahim. Ibrahim memiliki pendirian serta nalar dan logika yang tinggi. Ia percaya patung-patung yang dibuat oleh ayahnya itu bukan bukan Tuhan. Nabi Ibrahim pun mulai berjalan dan memberontak mencari siapa sesungguhnya Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Dan proses pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim itu terdapat di dalam Al-Quran. Quran surah Al-An'am ayat 76 hingga 78. Coba buka dulu Al-Qurannya ini. Al-An'am ayat 76 78. Coba artinya ini baca. Artinya ayat 76, ketika malam telah menjadi gelap, dia atau Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata
berkata, "Inikah Tuhanku?" Maka ketika bintang itu terbenam, ia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam." Arti ayat 77, lalu ketika ia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Selanjutnya, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Udah. Jadi di situ menceritakan proses pencarian Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim ketika malam hari melihat apa? Melihat bintang. Ia mengira bahwa bintang itu ialah Tuhan. Namun ketika malam larut, bintang itu pun menghilang. Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa itu Tuhan. Dan lebih malamnya lagi Nabi Ibrahim melihat bulan. Ia melihat begitu terangnya bulan dan ia mengira, "Oh, mungkin ini Tuhanku." Tapi ketika pagi datang, bulan itu pun menghilang. Apa yang muncul? Matahari. Dan Nabi Ibrahim pun mengira juga, inilah Tuhan yang dicari-carinya. Ia mengira matahari karena menyinari bumi. Namun ketika malam kembali, mataharinya menghilang lagi. Bahwa ia pun tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu yang sebenarnya yang menciptakan alam semesta. Oleh sebab itu, sejak saat itu Nabi Ibrahim pun menyembah Allah. Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Udah, di halaman 3 ada perhatikan gambar berikut. Di situ ada gambar keindahan alam, tata surya, dan alam semesta berada dalam sebuah trompet. Seperti ini, Nak. Ini proses gambar tata surya. Siapa yang menciptakan? Allah. Di kolom penasaran halaman 4. Setelah kalian mengamati kisah Nabi Ibrahim dan kalian perhatikan dan renungkan gambar-gambar di atas, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian. Nah, sekarang coba tulis, kemudian ungkapkan pertanyaan kalian. Gunakan pertanyaan dengan kata apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Coba Nisa baca dulu soal yang nomor 1. Halaman 4, Nisa. Nomor 1. Iya. Iya, Mengapa perlu memperhatikan dan merenungkan gambar-gambar di atas? Nah, kenapa kita perlu merenungkan gambar-gambar di atas? Gambar keindahan alam, tata surya, serta bumi yang seperti terompet. Ada yang tahu jawabannya? Enggak. Jadi, mengapa kita perlu? Karena apa? Karena gambar-gambar di atas dan cerita Nabi Ibrahim tersebut tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Maka dari itu kita sebagai umat harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah yang menciptakan seluruh isi alam semesta. Untuk pertanyaan kedua, apa yang ingin ditanyakan, Nak? Bu, saya mau tanya, bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan kepada alam? Sikap yang harus kita lakukan terhadap alam. Siapa yang bisa jawab? Hey Bu, Ya, Charles. Apa, Nak? menurut saya Bu, sikap yang harus kita lakukan terhadap alam itu nggak boleh merusaknya Bu. Pelan-pelan, Nak, ngomongnya, Nak. Oh, iya. Kedengaran kawannya, Nak, yang lain. Kita itu sebagai manusia harus menjaga alam dengan baik agar terciptanya kelestarian Bu, seperti itu. Iya, jadi sikap kita terhadap alam itu, kita sebagai khalifah di bumi ini, kita harus menjaganya, merawatnya. Kita tidak boleh merusaknya agar tetap terjaga dengan baik.
cakrawala kalian tentang akidah Islam. Ayo baca materi berikut. Ayo Aul baca satu pengertian akidah Islam. Pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa berasal dari kata akoda yang artinya ikatan atau perjanjian. Secara istilah keyakinan, yaitu keyakinan hati atas sesuatu. Akidah tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam dan juga digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Sudah, Bu? Sudah. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Ayo Aul, jangan salah lagi anak. Bu, dasar-dasar akidah Islam. Akidah Islam adalah suatu yang bersifat tauqifiyah. Artinya suatu ajaran yang hanya dapat ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Lina, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran ini Allah merenungkan firman-firman-Nya berkenan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di situ tadi dasar dari akidah Islam ada Al-Quran dan Sunnah atau Sunnah. Nah, coba yang bagian 3 itu dibaca Nisa. Tujuan dari akidah Islam. Halaman 8. Dapat nak? Halaman 8. Halaman 8 Nisa. Dapat? Yang dapat baca nak. Ayo Aul baca lagi Aul. Oh, dapat ya. Tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya setiap umat Islam harus meyakini dan menyalurkan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut. Dengan demikian berarti Mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuannya sebagai berikut. 1. Mengetahui petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. 2. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. 3. Memelihara manusia dari kesyirikan. Charles, suaranya Charles. 4. Menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, Bu. Ya, lanjut 4. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Ayo Charles, baca Charles. Kemana bukumu? Pinjam buku sama si Yeni dulu. Jalan, Bu. Yeni pinjamkan dulu buku paketnya Yeni. Kau berapa baca? 4. Ayo baca. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Hubungan iman, ihsan dan Islam. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau lebih mudahnya dia mengaku sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok di dalam dirinya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tunduk dan berserah diri adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Iya, disebut Muslim. Udah nak, jadi Ibu mau tanya dulu. Jadi apa sih akidah Islam itu? Siapa yang tahu apa itu akidah Islam? Akidah ini apa akidah? Coba lihat bukunya akidah. Keyakinan, Bu. Keyakinan. Setelah itu Keyakinan di atas sesuatu. lihat buku paketnya nak. Kata akidah itu Keyakinan. Akidah.
Perjanjian. Sedangkan Islam tadi apa, Charles? Islam adalah berserah diri, Bu. Berserah diri. Jadi apa sih itu akidah Islam? Keyakinan berserah diri. Apa sih akidah Islam? Jadi akidah Islam itu pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Tadi ada dasar-dasar hukumnya, ada apa aja? Al-Quran dan As-Sunnah, Bu. Apa sih itu Al-Quran? Firman Allah. Kepada Nabi Muhammad. Apa sih ayat yang pertama turun dari Al-Quran? Iqra'u. Iqra. Apa arti Iqrona? Baca, Bu. Yang kedua hadis. Apa hadis? Perkataan perbuatan dan takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu. Oke, setelah itu kita masuk ke halaman 12. Di situ ada kembangkanlah wawasanmu. Tadi di awal Ibu udah bagi kelompok. Oh iya. Ya kan? Jadi ini dikerjakan secara berkelompok. Ya, berkelompoklah dengan tertib, diskusikan hal-hal yang saling menghargai pendapat teman. Di situ. Itu mungkin bisa dikerjakan di rumah. Sekarang Ibu mau kasih soal pilihan berganda dulu. Kalau bisa langsung dijawab, nak. Simpan dulu jawabannya di dalam. Nanti Ibu tanya harus ngerti di dalam hati, nak. Hati, Bu, hati. Disimpan dulu, jangan dikasih tahu kawannya. Nanti kawannya nyontek. Dalam pikiran, Bu. Iya, dalam pikiran, nak. Kalau dalam hati cinta itu, Bu. Aduh, nak, masih kecil nggak boleh cinta-cintaan. Oh iya, Bu ya. Kenapa, Bu? Kok nggak boleh? Sekolah dulu, nak. Biar jadi orang yang sukses. Jadi kalau udah sukses boleh cinta-cintaan, Bu. Boleh, nak. Asal udah besar ya, nak. Kami udah besar. Iya, nak. Udah besar. aku masih kecil. Ciopoe. Kecil banget. Ibu udah cinta-cintaan. Udah, nak. Ibu kan ibu-ibu ya? Iya, nak. Udah, baca dulu soal nomor 1, Charles. 1. Arti akidah menurut bahasa. A. Ikatan. B. Kemantapan hati. Coba tulis di kertas. Apa jawabannya nomor 1? Oh iya, Tahu, Bu. tahu. Mau Ibu nilai dulu. Nomor 1. Udah, Charles? Oh iya, Bu. Apa jawabannya? Ikatan, Bu. Ditunjukkan aja. Kok dibilang? Kan Ibu bilang simpan. Tadi kan catat simpan di dalam Oh iya, pikiran. Bu ya. Aduh, nyontek lagi semua. Yang nomor 2. Baca ini. Di antara salah satu pokok akidah Islam, A. Berlaku jujur, B. Adil, C. Percaya kepada kode dan kode. Iya, apa jawabannya, nak? Salah satu pokok akidah Islam. C, Bu. Iya, salah satu pokok akidah Islam itu percaya kepada kode dan Bu, tadi katanya nggak boleh dibilang. Ya kan kau udah katanya. gara-gara si Charles. Oh, Charles. Oh, Bu, aku tadi dijewer, Bu. iya nanti ini kita jewer ya, nak. Sudah, nak. Sudah, Bu. Jadi inti dari pembelajaran hari ini itu bahwa akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan
keniscayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam atau Muslim. Jadi tadi dasar akidah itu ada Al-Quran dan hadis. Selain itu bukan menjadi dasar akidah Islam. Yang ketiga itu ada fondasi akidah Islam, adalah keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta dan Maha segalanya. Ibu mau tanya dulu, ngerti nggak materi hari ini? Ngerti, Bu. Coba ibu tanya lagi Charles, apa sih itu akidah Islam? Akidah Islam adalah dasar-dasar. Dasar apa, Nak? Oh, dasar-dasar pokok Islam Ya. yang harus kita yakini dan kita amalkan di dalam kehidupan, Bu. Kehidupan kapan, Nak? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tadi, kehidupan sehari-hari antara dunia dan akhirat itu harus Setara. seimbang. Balance. Harus balance. Tulis nak buat PR di rumah. PR. Bisa kan udah didikte mana? Bisa, Bu. Oke. PR-nya banyak kali, Bu, ya tadi. Iya nak, biar di rumah nggak banyak main mah. Oke, nomor 1. Tuliskan pengertian dari akidah menurut bahasa dan istilah. Oh, Pelan-pelan, Bu. tuliskan pengertian dari akidah menurut bahasa dan menurut istilah. Udah. Nomor 2, tuliskan dasar dan sumber dari akidah Islam. Tulis. Itu apa tinggal nih? Nanti besok ibu periksa. Nanti apa besok? Besok ibu periksa. Ya, Nggak Bu. siap ibu jemur kalau di lapangan. Ya, Bu. Udah. Nomor 3, tuliskan 2 tujuan dari akidah Islam. Tadi udah belajar belum tujuan dari akidah Islam? Udah. Udah, apa sih tujuan dari akidah Islam? Ibu tanya. Apa nah tujuannya? Tadi siapa yang baca tujuan akidah Islam? Nisa. Nisa. Apa Nisa? Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir, Terus, memberi Nak? petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Jadi setelah kita mempelajari akidah Islam, kita itu mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga ngerti petunjuk hidup yang benar serta dapat membedakan yang benar dan salah. Yang memelihara manusia dari kesyirikan. Jadi kalau udah belajar akidah Islam, nggak boleh yang namanya syirik. Nanti kawannya beli tas baru, yang satu ngomel, karena tas saya itu aja pun itu namanya syirik, nggak boleh. Iri, Bu. Iri. Oh iya, iri Bu. Kalau syirik itu Mempersekutukan Allah. seperti apa contohnya, Nak? Menyembah Kedukun, Bu. Seperti apa? Seperti tadi siapa cerita kita di awal? dan pengikutnya, Bu. Itu termasuk satu sifat perbuatan syirik. Jangan kayak gitu ya anak-anak. Nanti ada pohon besar. Tadi kata Bu Ayu, boleh orang itu nyembah pohon. Nanti jalan-jalan ke vihara. Ada patung besar kali. Nggak boleh. Ada botak kayak apa itu ya? Boleh, Bu. Ada jelek. Bu. Sudah. Si Charles ini nggak boleh gitu ya Charles. Tapi Ya, Bu. takutnya Maaf, Bu. Boleh Charles. Toleransi. Udah. Tadi kan kita udah ada dapat tugas yang kelompok. Itu besok dikumpul. Itu dicari materinya dari berbagai sumber, boleh dari buku, dari majalah, internet maupun sumber lainnya. Bu, mana ada, Bu? Setelah itu, Masih ada lagi, Bu? sebelum kita tutup, untuk materi selanjutnya itu kita akan memahami dalil dari akidah
akidah Islam serta menyajikan fakta dan fenomena kebenaran tentang akidah Islam. Nggak PR nyambung. Enggak, nah itu untuk pembelajaran